Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wonge akeh ora ono sing jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jam 12 kurang 1,5 jam ya. Alhamdulillah kita kumpul di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah berbahagia. Amin Allahumma amin. Bahagia karena Rasulullah, bahagia karena perkumpulan ini, bahagia karena kita baru menghadiahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dalam rangka apa ini? UKM Bita Win Wali Songo Semarang berselawat jilid 9 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada jilid-jilid selanjutnya. Allahumma dalam keadaan yang lebih baik. Allahumma amin. Tarbiyah berarti ya. Tarbiyah nggih. Tarbiyah ya. Tarbiyah niki nek cara tasawuf itu adalah sama dengan segalanya. Kok bisa? Ya, karena tarbiyahnya guru ini yang terpenting untuk menyampaikan kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau kenal sama Allah harus lewat Nabi Muhammad. Kalau kita mau langsung loncat ke Allah nggak lewat Nabi Muhammad, nggak bisa. Begitu juga kita mau ke Nabi Muhammad itu harus lewat guru. Kalau kita langsung loncat ke kanjeng Nabi Muhammad nggak bisa, harus lewat seorang guru. Nah, guru itu ada 3 macam. Guru itu ada 3. Bahwa sing di berarti 3 macam guru ada 3. Yang pertama itu guru litabarruk, ngalap berkah. Guru ngalap barokah. Guru ngalap berkah ini bisa juga dari yang sudah meninggal. Misal mimpi ketemu sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditalkinkan Fatihah, talkinkan ayat kursi, dikasih ijazah sholawat, dikasih ijazah zikir. Ini tabarruk, dapat berkahnya Syekh Abdul Qadir lewat mimpi. Kamu datang, ada tamu dari Syria, tamu dari Yaman, tamu dari mana misalnya, datang ke majelisnya, ngalap berkahnya. Walaupun kamu nggak ngaji runtut sama dia, itu Syekh litabarruk, ngalap berkah. Yang kedua, ada namanya Syekh lil istifadah. Syekh ini untuk ngambil ilmu. Jadi kamu ini ngambil ilmu dari dia itu runtut. Oh, Kiai Fulan punya pengajian rutin tiap Ahad pagi misal. Kamu datang tiap Ahad pagi, datang ke sana, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji ini, ngaji itu. Ini Syekh lil istifadah, kamu ngambil ilmu dari beliau. Nah, Syekh tabarruk sama Syekh istifadah ini bisa banyak. Oh, mana zaman saiki, zaman al-YouTube ya, al-Facebook ya, gurumu iso akeh ndelok streaming tabarruk. Nah, lihat YouTube-nya Gus siapa, Kiai siapa, Habib siapa, tabarruk, ngalap barokah. Asal sing jelas. Asal sing jelas. Nah, bahaya. Zaman sekarang ini semuanya instan. Ilmu pun juga mau instan. Banyak yang diangkat menjadi ustadz baru tobat dari ustadz ono. Dia dulunya nakal, terus tobat, terus bicara di mana-mana, ceramah di mana-mana. Ono apa ora ngono kuwi?
Ada banyak itu. Nah ini bahaya, yang model-model instan seperti ini bahaya. Ilmu instan pun juga bahaya. Karena apa itu? Mie instan itu menyehatkan apa membuat sakit? Nek gue sering-sering terus sakit. Karena instan. Makanan-makanan yang instan cepat saji itu cepat membuat sakit apa membuat sehat? Sakit. Begitu juga ilmu. Ilmu kalau instan yang cepat saji itu bahaya, perlu dicurigai. Tapi kalau jelas, oh ini guru saya, ini gurunya fulan, gurunya lagi fulan, gurunya lagi fulan, itu penting. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak itu berkata, ya, al-ilmu huwal isnad. Ilmu itu yang penting sanadnya, sanad mundi. Nah kayaknya ini salah. Kamu tahu ini hukumnya dari mana? An Syekh Google. Loh. Kok sanatnya kok jeglek loh. Sanatnya kok nggak pas begitu kok an Syekh Google. Harusnya kan an Kiai Fulan, an Habib Fulan, an Ustadz Fulan, an Syekh Fulan begitu. Untuk anil YouTube, anil Facebook, anil Google, anil Twitter, nggak repot. Akhirnya Dolla fa'adol, sesat menyesatkan. Bahaya ilmu-ilmu instan ini. Nah yang ketiga ada namanya Syekhul Fatih, guru pembuka, sing buka hatimu, sing nggih padang pikiranmu, yang membuat kamu lebih dekat dengan Rasulullah, lebih kenal dengan Allah. Ini guru namanya Syekhul Fatih, sering disebut guru futuh. Kita kan sering minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kita futuhal arifin, pembukaan kepada para wali, ilmu yang dibuka langsung. Ibarat keran itu cek ketutup, awake dhewe ini semua, hati kita ini keran kayak ketutup. Kalau sudah ketemu Syekhul Fatih, guru pembuka, kerannya itu dibuka, seret, terus langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau guru futuh satu tok, tidak bisa banyak. Sing buka keranmu cuma siji, nggak bisa banyak. Tapi kalau guru tabarruk ngalap berkah, weh 1000 sak juta sak karepmu. Guru istifadah ngambil ilmu 1000 sak juta sak karep. Tapi kalau guru futuh cuma satu, nggak bisa banyak. Dan zaman dulu guru futuh ini ngujinya luar biasa. Zaman saya kira apa-apa nih, ngujinya luar biasa, nguji murid. Makanya dikatakan di dalam syair, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabar, oh kamu tuh ngadepi guru, sabar ngadepi syekh kamu, ustadz kamu, harus penuh sabar. Kenapa? Karena kalau kamu lari dari guru kamu gak sabar sama guru kamu, maka kamu ilmunya akan terus merosot, nggak dapat berkah, nggak dapat ilmu sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Sabar sama guru. Dulu ada salah seorang muridnya Al-Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Namanya Al-Imam Ad-Damashqi. Al-Imam Ad-Damashqi. Beliau waktu itu saat ngaji dengan Imam Malik itu masih umur 8-9 tahun, cilik. Sedangkan majelisnya Imam Malik majelis hadis, majelis muwatta, wonge top-top kiai-kiai, bahyai misalnya. Ini cah cilik, anak kecil, masih belum jadi imam, belum jadi syekh, cah cilik, Imam Dimashqi, masih umur 8 tahun, datang gluduk duduk di majelisnya Imam Malik. Dilirik sama Imam Malik, ki sapa cah cilik? Kok melu-melu? Jangan-jangan nanti ganggu majelis, kekhusyuan majelis nanti hilang. Dibilang sama Imam Malik, bilang sama khadimnya, tuh anak itu suruh masuk rumah saya, itu nanti ganggu majelis, tuh anak kecil tuh, cilik melu-melui, kan mlebu omah. Khadimnya beliau gandeng anak itu, ayo dek masuk rumah dek. Sampai Imam Malik selesai dari majelisnya, masuk rumah, ambilkan rotan, jeboke penjalin, ambilkan penjalin, anak itu suruh begini, pecut ping 17, tas, anak ini dipecut 17 kali. Ya. Bingung, ya aku dipecut iki kenapa? Bingung anak ini.
Saya ini dipecut kenapa? Salah saya apa? Kamu ini sudah tahu majelis kayak gitu, kamu mau ganggu ya? Mau membuat kekhusyuan majelis itu nanti gak khusyuk lagi. Itu majelisnya Rasulullah, majelis hadis. Kamu kok mau ganggu? Jangan ganggu lagi ya. Dihidupkan sama Imam Malik. Nangisnya anak ini. Kenapa? Sakit. Saya pecut tadi sakit. Bukan, saya nangis bukan karena itu. Ibu saya ini jual sawah sia-sia, saya berangkat ke sini ini. Lah kenapa? Ibu saya itu sampai jual sawah, jual rumah. Buat saya itu ngaji sama panjenengan. Kok saya suruh pulang ini, saya bagaimana ibu saya? Nih kasihan ibu saya. Akhirnya Imam Malik masake, anak kasihan. Akhirnya, sudah sini kamu. 17 pecutan tak ganti, saya riwayatkan 17 hadis khusus buat kamu. Wah, anak ini seneng, 17 hadis. Dengarkan 17 hadis. Langsung apal. Katanya nih, langsung gini, pecut lagi nggak apa-apa. Pecut lagi nggak apa-apa. Yang penting saya selalu diajari sama panjenengan hadis, nggak ada masalah. Sabar dengan gurunya. Cah cilik, masih kecil padahal. Imam Syafi'i rahimahullah, setelah selesai ngaji sampai Imam Malik pulang. Ya ini banyak perempuannya. Anak perempuan ini guru-guru. Besok ini halnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu bisa jadi wali sebesar itu. Maulidnya sing tudurur itu dibaca di mana-mana. Itu karena ibunya. Karena adab dengan ibunya, karena hormat dengan ibunya, berbakti kepada ibunya. Sampai Habib Ali Al-Habsyi itu pernah bilang begini, kalau seandainya saya di pasar sama ibu saya dijual berapapun harga saya rela, saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya nggak ada sakit hati sama sekali dengan ibu saya. Nggak apa-apa saya dijual sama ibu saya. Saudara Nabi Muhammad. Jadi berkah jadi Habib Ali Al-Habsyi. Imam Syafi'i juga di balik itu ada ibunya yang mendidik sabar. Imam Syafi'i pulang, wah sudah lama nggak ketemu ibunya ini, karena ibunya bilang, ojo mulai nek durung pinter, jangan pulang kalau belum pinter. Oh, sekarang waktunya liburan pulang, liburan pulang. Kadang durung liburan meliburkan diri. Gak apa oke? Nah, ini Imam Syafi'i sudah lama nggak ketemu ibunya. Pulang nih seneng. Pulang ngantuk ke rumah ibunya. Dibuka sidik tok. Siapa? Muhammad bin Idris, anakmu bu. Saya nggak kenal anak saya kecuali bawa apa anak saya. Bawa apa? Kamu bawa apa pulang? Imam Syafi'i jawabnya begini. Perhatikan jawaban Imam Syafi'i. Al-ilmu wal adab. Ilmu dan adab. Tutup lagi. Wes kowe do anakku. Urung tutup ilmumu. Belum sampai. Balik lagi kamu. Diusir lagi sama ibunya. Dah lama nggak ketemu. Durung salaman. Karena salah jawab, diusir lagi, suruh belajar lagi. Jalan Imam Syafi'i ki nangis, salahku ki apa? Saya kangen sama ibu saya. Ibu saya tanya, ya saya jawab, saya bawa ilmu, saya bawa adab pulang. Salah saya itu apa? Balik ke Madinah lagi. Kembali ke Madinah, ketemu sama Imam Malik. Imam Malik kaget tuh, kamu ini katanya mau pulang, kok balik sini lagi? Kenapa? Ceritakan, saya ini pulang. Saya belum dibukai pintu, ditanyai sama ibu saya, kamu pulang bawa apa? Saya jawab ilmu dan adab. Oh, kuwale. Balien bukai pintu. Maksudnya gimana? Jawab, saya bawa al-adab wal ilm. Saya pulang bawa adab dan ilmu. Bukai. Loh, iya kok disusir tuh jadi cuma kuwale. Ini ibu-ibu zaman old ya. Ibu zaman now bukai. Sudah kualitasnya sudah berbeda. Kemudian Imam Syafi'i balik lagi, pulang lagi. Buka sedikit sama ibunya. Gimana? Sudah tahu jawabannya apa? Bu, saya pulang membawa al-adab wal ilm. Saya bawa adab. Nah, ini baru anak saya ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cuma sampai seperti itu. Loh, ini orang zaman dulu luar biasa.
dengan adab, dengan tarbiyah, pendidikan guru ini luar biasa, nggak main-main. Imam Malik itu dari adabnya dengan Rasulullah, tidak pernah buang hajat di Madinah. Setiap kebelet buang hajat keluar Madinah, baru buang hajat. Kita kadang-kadang di rumah gurunya kita ngising bola-balik. Kita kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita itu depan guru kita itu kadang-kadang ngobrol sendiri, ngakak dewe, lungguhe ora ana adabe blas, selonjor dan seterusnya. Imam Syafi'i itu kalau di depannya Imam Malik lagi ngaji, itu kalau buka buku, kalau kita kan kadang buka srek kan gitu ya, sampai suara. Imam Syafi'i itu sampai pelan-pelan. Jangan sampai ada suara srek, jangan sampai. Pelan-pelan buka kertas di depan gurunya, jangan sampai gurunya dengar suara balik kertas. Lah apa meneh ngakak, apalagi al ngakak ya. Cuma buka kertas itu Imam Syafi'i sampai begitu. Subhanallah, adabnya luar biasa. Imam Malik itu di Madinah tidak pernah pakai sandal atau sandalan, padahal gurun pasir. Panasnya koyo ngono. Awake dhewe kadang mlebu omahe guru jek sandalan. Masih sandalan. Tidak punya adab, tidak punya tata krama sama guru. Ada namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir, Bogor. Beliau itu muridnya Sohibul Hol Surabaya, Ampel, yang sampingnya Sunan Ampel, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ketika ke tempat gurunya, habis ziarah tempat gurunya, itu ditawari naik pesawat. Nah, pesawat itu kan kalau dari Surabaya itu kan ya di atasnya Surabaya nanti kan bakalnya terbang. Tanya ini Habib Alwi ini saya kalau naik pesawat nanti saya berarti di atasnya Kubah, makamnya guru saya ini. Nggih, oh enggak. Saya lebih baik ditunda pulang naik kereta daripada saya naik pesawat nanti ngelewati atas makam kuburan guru saya. Akhirnya beliau mundur seminggu. Gara-gara apa? Nunggoni tiket kereta. Zaman itu loh ya. Zaman itu, sekarang kereta tiap hari ada. Nunggu mundur seminggu gara-gara apa? Takut naik pesawat di atas kubah makom gurunya. Lu sampai kayak begitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini sekarang hampir punah model-model ini, hampir punah. Hampir punah model-model seperti ini. Gak berani. Imam Malik bin Anas pernah suatu saat beliau ini lagi menyampaikan hadisnya Nabi, rodok dawa hadisnya, agak panjang. Pertengahan beliau menyampaikan hadis, ini murid-muridnya heran, kok mukanya Imam Malik ini kok berubah membiru begitu, kayak orang kesakitan, tapi tetap dipaksa dilanjutkan hadisnya Rasulullah. Sampai selesai hadisnya Rasulullah, langsung Imam Malik, tolong saya barusan disengat 17 kali sama kalajengking. Ping 17 disengat kalajengking, tidak berhenti sama sekali dari hadisnya Rasulullah. Loh kok tidak dari tadi wahai guru? Saya nggak berani memberhentikan hadisnya Rasulullah, tidak berani saya. Tak tutup kesek, tak rampung kesek, baru saya berani untuk beranjak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, adabnya tuh sampai begitu. Awake dhewe kadang buka HP, kadang-kadang mau cari hadisnya Rasulullah itu tidak punya wudu. Kadang buka Google nyari hadisnya Rasulullah tentang ini. Kadang YouTube ngrungokno pengajian, kiai siapa, Habib siapa sambil turu. Ya wis dianggap itu obat tidur. Ya, bukan niat ngaji tapi niat apa? Turu. Ada sampai selonjor ngerokok ke YouTube. Loh kamu tuh mau dengarkan ilmu atau gimana? Lu walaupun gurunya tuh tidak ngerti, kamu lagi dengarkan. Sohibul YouTube wira ngerti. Ya, kamu lagi dengarkan. Tapi kamu tuh harus ada adabnya sama ilmu, adabnya sama guru. Tidak pas begitu. Ini lihat ujian-ujian murid zaman dulu. Ada satu dari habaib, namanya Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf dari Yaman. Muridnya Sohibul Rotib Haddad, Habib Abdullah Haddad. Namanya Habib Ali bin Abdullah As-Saqqaf.
Beliau diperintahkan ke India karena guru futuhnya tadi itu di India. Luar negeri, bayang no, Yaman ke India, ribuan kilometer luar negeri. Perjalanan nggak pakai pesawat, darat jalan. Nanti sampai di laut naik kapal, jalan lagi. Ketika sampai di depan rumah gurunya, nggak dibukai. Saiki kan awake dhewe sudah sampai rumah gurunya, disuruh gurunya WA, kula pun teng Ngajeng. Ono apa ora? Banyak enggak? Ya. Kadang kalau sudah agak lama nunggu gurunya, bisa tak tinggal wis. Enggak keluar-keluar gurunya. Mungkin kadang ning atine guru macem apa? Di tamu rak dibukai. Punya tamu rak ditemoni. Baru model begitu kamu itu sudah loro hati gitu ya. Sudah sakit hati, enggak sabar. Ngono-ngono pengen oleh barokah. Gitu kok pengen dapat ilmu laduni. Ora bakal, Drun. Enggak bakal kamu dapat laduni kalau model-model cap model koyo ngono kuwi. Ini nunggu di depan pintunya enggak dibukai. Sampai beliau ada tamu lain, suruh bukai. Ini yang dari Yaman muridnya enggak disuruh masuk. Tamunya suruh masuk. Disuguhi makan. Tamunya makan. Ini muridnya di depan enggak makan. Walah ditawani mangan. Enggak. Ini muridnya makan, kasih buah-buahan. Terus kan ono al-koboan. Ngerti al-koboan ya? Nah, koboane tamune, koboan gurunya. Manggil pembantunya. Ini koboan, air buat cuci tangan ini. Kamu naik ke atas loteng, pasno ali siramen. Coba saiki murid disiram koboan, ora bakal dadi murid deh, minggat, golek kiai liyane. Nyari Habib lain sudah. Ya Habib apa ya? Kiai apa ya? Disiram koboan, ado-ado loh ya. Dari Yaman, luar negeri, jalan kaki, ora ditawani mangan malah disiram koboan. Itu ya sabar, pakaiannya dilepas, dibersihkan. Sabar sampai akhirnya wes kamu lulus jadi murid saya. Ayo jadi muridku ini. Sampai akhirnya lulus jadi muridnya. Adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dan adab itu dipelajari dari guru. Akhlak itu dipelajari dari guru. Kamu dari buku tok, tak nyanda. Ada Sohibur Rotib Al-Atos, Rotib Atos. Mungkin kalian ada yang ngamalkan Rotib Atos. Siapa yang nulis Rotib Atos? Namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Habib Umar Al-Atos ini pernah satu saat itu punya anak, bikin acara akikoh. Bikin acara apa? Akikoh. Muridnya diundang. Ada muridnya yang dari jauh datang ke kota beliau, ketemu sama orang awam. Alah wong awam, wong gunung, wong pelosok, bloko suto. Itu baru punya kambingnya, baru punya anak. Ini tamu-tamunya Habib Umar Al-Atos ditanya, mau kemana kalian? Kita mau menghadiri acara akikoh guru kita, baru punya anak. Wedhus gue baru duwe anak ora tak gawe acara kok. Sinis, ngece. Ini muridnya kok kurang ajar. Ini kok kurang ajar ini kok. Anaknya guru saya kok dipodokke mbek anaknya wedhus, kan begitu toh? Ngamuk, berangkat ke tempatnya Habib Umar, dilihat wajahnya kok beda. Kenapa kalian? Katanya kok emosi ya, baru emosi. Iya diceritakan. Tadi kita ketemu orang awam itu bilang, saya baru punya kambing, saya baru punya anak, ora lagi acara kok. Kalian jauh-jauh datang acara punya anaknya Umar Abdurrahman Al-Atos yang buta itu. Nah, yuk kita bawa makanannya, ini semuanya. Kita pindah ke rumahnya dia, kita rayakan akikoh anak wedhus itu. Kita akikoi, dia pengen tuh dirayakan tuh. Kita ke sana. Jadi acaranya itu rak sido. Acaranya pindah, didatangi rumah orang awam yang ngejek tadi itu, yang sinis tadi itu, sampai orang awam itu akhirnya jadi muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos gara-gara akhlak dan adabnya. Lha ngono ki saiki ya ora ono. Alah kae jake ora seneng. Begitu tuh. Kalau orang sekarang mungkin begitu. Ini karena akhlak yang luar biasa, adab, tarbiyah, pendidikan yang luar biasa sampai seperti itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah.
Nah, ini guru-guru zaman dulu ini luar biasa, ya luar biasa. Imam Nawawi itu, Imam Nawawi itu kalau mau berangkat ngaji, supaya ditutup aib gurunya, ditutup sifat manusia gurunya. Karena namanya guru itu punya sifat basyariah, menungso, punya sifat manusiawi, ya duwe masalah ya punya. Jangan sampai kita kayak orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu dianggap manusia biasa. Kenapa? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apa? Muhammad ini dodolan ning pasar, yo mangan, yo nikah, yo kawin. Rasul apaan ini? Nah, karena dia melihat sifat basyariahnya Rasulullah. Dia melihat sifat manusianya Rasulullah. Akhirnya apa? Gak dapat berkahnya Rasulullah, gak beriman sama Rasulullah. Podo. Kalau kita melihat guru kita itu sifat manusia gurunya, rak bakal oleh barokah. Padha kaya wong kafir Quraisy itu melihat Rasulullah. Tapi kalau kita lihat ke guru itu sifat khususiyah, dadi ono loro. Sifat basyariah jadi delok. Sifat khususiyah guru itu yang kamu lihat. Wis, kamu setiap lihat sifat basyariah lupakan. Wis gawe lali. Seakan-akan kamu nggak lihat, sensor. Khususiyah guru kamu itu yang kamu lihat. Oh, ini sifat khususiyah guru saya. Diiling-iling terus sifat khususiyah guru kamu. Basyariah lali. Nah, Imam Nawawi itu dari tekunnya, dari Imam Nawawi itu pengen sifat basyariah gurunya ditutup. Sampai sedekah tiap meh ngaji. Ya Allah, saya sedekah ini saya niatkan semoga saya tidak diperlihatkan sifat manusia guru saya. Diperlihatkan sifat khususiyahnya tok, basyariah ra ketok belas. Itu Imam Nawawi sampai begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kenal seorang ulama besar. Ini menutup pengajian siang hari ini. Kita kenal seorang ulama besar, Imam Subuki. Siapa nggak kenal Imam Subuki? Tokoh fikih, tokoh hadis, tokoh tafsir, semua ilmu menguasai Imam Subuki. Bapak seanaknya orang top semuanya. Orang hebat semuanya. Bahauddin As-Subuki sama Taqiyuddin As-Subuki. Ini Imam Subuki naik unta. Kalau zaman dulu itu supir unta kan yang apa? Nuntun. Kalau sekarang kan supir mobil, supir bis nyetiri. Dulu tuh yang nyetiri unta, itu kalau nyewa unta itu ada yang nyetiri juga. Yang nyetiri apa? Nuntun. Nah, ini Imam Subuki di atas menunggangi unta. Terus sama ada yang nyupiri itu. Ngobrol-ngobrol sama supirnya ini. Terus dalam satu peristiwa supirnya cerita, ini mau menuju ke makom Imam Nawawi, mau ziarah Imam Nawawi. Supirnya cerita, wah saya waktu itu ketika pembahasan ini toh, saya hadir pengajiannya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu jawabannya begini. Kaget Imam Subuki. Aku pengen ketemu Imam Nawawi, rak ketemu supir unta, ketemu Imam Nawawi, turun dia. Mandek Pak. Itu kenapa? Saya mau turun. Turun Imam Subuki. Ini ulama besar di zaman itu loh ya. Sak dunya kenal kabeh. Ibaratnya Habib Umar bin Hafid di zaman itu, sak dunya kenal kabeh. Turun. Pak, sekarang sampeyan yang naik, Pak. Loh, saya ini yang supir kok. Kamu punya keistimewaan yang saya nggak punya, Pak. Apa itu? Kamu sudah lihat langsung Imam Nawawi. Kamu sudah dengar langsung telinga kamu pengajian Imam Nawawi. Saya ini ngefans sama Imam Nawawi karena saya nggak pernah lihat beliau, nggak pernah dengar pengajiannya beliau. Panjenengan naik sebagai penghormatan saya ke Imam Nawawi. Kon munggah iki supir. Loh, adabnya begitu, tarbiyahnya begitu. Suruh naik. Jadi sing dadi supir itu malah ulama besar ini Imam Subuki ini. Nyupiri supir. Nyupiri apa? Supir. Loh, adabnya kayak gitu. Kira ono zaman saiki model koyo ngene iki. Ya mudah-mudahan yo ono lah, amin. Insyaallah mudah-mudahan anak UKM Bita dan semua yang hadir di sini insyaallah memiliki sifat penghormatan kepada guru insyaallah. Sehingga kita dapat ilmu yang berkah insyaallah, ilmu yang manfaat insyaallah, yang mendahulukan adab daripada ilmu, yang menjadikan adab itu bagaikan tepung, ilmu bagaikan apa?
garam insyaallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu kita semua manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.